Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua kelas 11 PPS. Bertemu lagi dengan saya Pak Taufik Ismail di mata pelajaran komputer akuntansi atau yang dikenal dengan MEOP Accounting. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat data perusahaan baru pada program MEOP. Sebelum saya menjelaskan, kalian jangan lupa mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Baik, langsung saja. Bagaimana cara membuat data perusahaan baru pada MEOP Accounting? Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah dengan cara klik tombol start, kemudian pilih all program, kemudian MEOP Accounting 18 plus, atau mungkin kalau komputernya sudah terinstall aplikasi MEOP-nya, kalian bisa langsung saja dengan mengklik 2 kali pada desktop. Kemudian kalau sudah diklik 2 kali maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Dalam tampilan MEOP-nya itu ada 5 tombol akses ya. Yang pertama ada open, ini fungsinya untuk membuka data MEOP yang telah ada atau yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada create, ini fungsinya untuk membuat data perusahaan baru. Kemudian yang ketiga itu explore, untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan oleh MEOP Accounting. Kemudian yang keempat ada what's new, ini digunakan untuk menampilkan file HTML yang terhubung dengan internet yang berisi berita terbaru dalam versi MEOP ya, versi terbaru MEOP. Kemudian yang terakhir ada exit, ini untuk mengakhiri program dari MEOP. Nah, tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu dengan mengklik tombol create yang ada ya. Nah, artinya create ini kan tadi sudah dijelaskan untuk membuat data baru perusahaan ya. Setelah kita pilih create, kemudian kita pilih next untuk melanjutkan, maka akan tampil seperti ini di company information. Nah, informasi mengenai perusahaan. Di sini ada serial number, ada company name, ABN, address, phone number, fax number, email address. Nah, ini semua nanti harus diisi ya, sesuai dengan soal yang ada. Kalau ABN di sini kalian bisa dikosongkan, nggak usah diisi. Ya, jadi hanya mengisi serial number, company name, kemudian ada alamat, phone number, fax number, kemudian ada email. Kalau sudah diisi maka kita klik next ya. Baik, di akun informasi akunting informasinya ini itu yang pertama itu ada current financial year, kemudian ada last month of financial year, kemudian ada conversion month, dan yang terakhir ada number of accounting period. Di current financial year ini kalian isi tahun terjadinya transaksi. Kemudian di last month of year-nya ini kalian isi bulan tutup buku ya. Di conversion month-nya ini bulan terjadinya transaksi. Dan di number of accounting period-nya kalian pilih 12 atau 12 bulan ya. Kalau sudah maka kalian klik next. Nah, ya. Nih, maka akan muncul mengenai ini ya, informasi data nih seperti ini. Jadi pada tampilan di atas ini pilihan transaksi yang sedang berlangsung, bulan terakhir dan tahun pembukuan atau bulan transaksi pembukuan dan jumlah bulan dalam 1 tahun pembukuan. Ini ya kalau di atas. Kemudian mengenai ini ya tadi klik next ya. Selanjutnya kita perlu konfirmasi apakah data yang kita input sebelumnya itu sudah benar atau belum. Kalau misalkan masih salah ya,
maka kita bisa kembali dengan cara klik back ya, ada. Kalau dirasa sudah benar, maka kita selanjutnya mengklik next. Nah, maka akan muncul atau masuk ke selanjutnya itu mengenai listnya. Di dalam akun list ini ada 3 titik ya, ada 3 titik. Yang pertama itu artinya itu apa ya, misalnya gini, itu kan I would like to start with one of the list period PMF accounting. Itu artinya saya ingin memulai dengan salah satu daftar yang disediakan oleh PMF accounting. Kemudian yang titik kedua itu saya ingin mengimpor daftar akun yang disediakan oleh akuntan. Misalkan saya sebelumnya itu membuat daftar akun dulu, kemudian kita impor. Nah, kalau yang ketiga, titik yang ketiga itu saya akan membuat daftar akun sendiri ya, setelah saya menggunakan program PMF accounting seperti itu. Nah, saran saya, karena kita ingin membuat daftar perusahaan sendiri, maka kita akan mengklik titik yang ketiga ya. Kalau sudah kita pilih titik yang ketiga, selanjutnya klik next. Nah, kemudian muncul change ya. Change di sini fungsinya untuk menyimpan file yang tadi kita buat ya. Jadi kita pilih lokasi penyimpanan ya, misalkan di C atau di D seperti itu. Saran saya lebih aman di D ya. Seperti itu. Kalau sudah disimpan, maka akan muncul kata kontrol selamat ya, ucapan selamat ya. Nah, di sini itu ada setup assistant dan comment center. Nah, tujuannya ini sama, akan melanjutkan ke beranda MEOP sama-sama seperti itu ya. Lebih simpelnya sih bisa menggunakan comment center, karena kalau kita memilih comment center maka akan langsung menuju ke beranda MEOP seperti ini, gambar di bawah ya. Nah, di dalam tampilannya di sini itu ada akun, banking, sales, tempil, dan purchase, payroll, inventory, dan card file. Nah, kalau sudah seperti ini, maka daftar perusahaan baru yang kita buat itu sudah selesai ya. Nah, itulah tadi langkah-langkah cara membuat daftar perusahaan baru pada program PMF accounting ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau masih kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa ulang lagi video ini ya. Oke, cukup sekian. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.